Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 12 November 2025. Tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Ale aka haholongan, unang ma jaluk di rohamuna hamohoponi. Naro manguji hamu, unang ma songon na sabari di rohamuna. Marlas ni roha mahamu marguru tu saur muna di akka hapursuhon na tinaon ni Kristusi. Asa dohot tamu marlas ni roha jala mariaia di nagabe patar hasangapon nai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun yang menginginkan penderitaan dalam hidupnya. Sebisanya penderitaan itu dihindari, karena sangatlah susah hati jika penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Namun penderitaan itu sangatlah susah untuk disingkirkan karena keterbatasan manusia. Dalam nas kita hari ini, kita melihat penghiburan kepada orang percaya supaya berteguh hati ketika penderitaan terjadi dalam hidupnya. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya dalam nas ini adalah karena mengikut Yesus Kristus. Pada waktu itu, sangat banyak yang membenci dan memusuhi orang Kristen, bahkan menghina, mengolok-olok, sampai menghilangkan nyawa pun dilakukan. Dalam situasi itulah orang Kristen diingatkan untuk tidak putus asa dan beralih dari jalan Tuhan. Mengapa? Karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengalami penderitaan, bahkan sampai kepada kematian. Hal inilah yang pertama menjadi peneguhan bagi orang Kristen. Kedua, pernyataan kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus menjadi sukacita yang sangat luar biasa. Kedua hal inilah yang seharusnya tertanam dalam hati orang percaya, sehingga tidak gampang jatuh dalam penyesalan ketika menghadapi penderitaan oleh karena nama Kristus. Pesan firman Tuhan hari ini yang dapat kita renungkan adalah bahwa mengikut Yesus tidak secara langsung membuat kita tidak lagi menghadapi penderitaan. Karena Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa mengikut Dia akan menghindarkan orang dari penderitaan. Sebaliknya, Yesus berkata, barang siapa hendak mengikut Dia, hendaklah ia memikul salibnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang percaya tidak akan pernah terhindar dari penderitaan atau menghindari penderitaan. Namun ia harus bertahan karena Yesus Kristus menguatkan orang percaya yang bertahan dalam penderitaan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah kami kekuatan dan penghiburan supaya kami tetap dapat bertekun dalam iman kepadamu. Walaupun kami harus menghadapi penderitaan, kami tahu Engkau telah melalui itu terlebih dahulu dan akan memenangkan kami juga dari seluruh penderitaan itu.
Kuatkanlah kami, hiburlah kami, hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.